يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jangan difahami terbalik. Karena iman saya lagi turun, maka saya berbuat maksiat. Ini menyalahkan Allah. Ini menyalahkan Allah. Dia tidak salah. Namun karena imannya lagi turun, akhirnya dia berbuat maksiat. Siapa yang menurunkan imanmu? Yang benar tidak seperti itu. Karena Anda berbuat maksiat, iman Anda turun. Begitu yang kaidah iman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yazidu bit ta'ah. Iman itu akan bertambah manakala seseorang melakukan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia akan turun manakala dilakukan maksiat. Maka ketika terjadi maksiat, turun iman, timbul rasa malas. Maka siapapun yang sedang merasakan, sedang dilanda rasa malas yang tercela itu, sehingga malas untuk dibawa salat fardu, malas dibawa untuk menimba ilmu, padahal sebelumnya tidak seperti itu, yang harus dia lakukan adalah dia lihat apa maksiat yang sedang terjadi, apa maksiat yang dia lakukan, sehingga dengannya Allah hukum dia dengan turunnya iman, dengan berturunnya kualitas keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika dia menemukan, dan biasanya akan dia temukan kalau dia jujur dalam melihat apa yang dia lakukan, jujur dan minta kepada Allah taufik untuk menemukannya. Mungkin lisannya yang menyakiti hati orang, mungkin ada harta yang haram yang dia ambil padahal dia tahu itu haram atau minimal syubhat. Syubhat harus dihindari, bukan dilaksanakan. Atau ada kedurhakaan kepada orang tuanya, atau ada tetangga yang dia sakiti, atau ada silaturahim yang dia putuskan, atau ada yang lainnya dan yang lainnya. Dia temukan, dia berusaha menemukan apa yang sedang terjadi dalam dirinya, sehingga timbul rasa malas itu. Kemudian yang dia lakukan pertama kali adalah meninggalkan maksiat itu, meninggalkan penyebab turunnya iman, penyebab datangnya malas itu. Itu yang tadi pertama dia harus lakukan. Dia bertaubat kepada Allah, dia berusaha meninggalkan sesuatu yang menurut dia, perhitungan dia, ini maksiat yang sedang saya lakukan, ini maksiat yang saya kerjakan sehingga iman saya Allah turunkan. Dalam prediksinya, dia tinggalkan maksiat itu. Bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dia paksakan dirinya kembali untuk taat. Karena setelah iman itu turun, butuh perjuangan lagi untuk naik. Ketika dia sudah rajin, bertahan di atas rajin, kalau sudah turun, untuk naik lagi ke atas, butuh lagi perjuangan, butuh lagi mujahadah. Maka dia harus berjuang lagi untuk itu. Dia usahakan lagi, dia paksakan lagi dirinya untuk melaksanakan ketaatan. Siapapun yang sudah sampai kepada istiqamah dalam sebuah amal, awalnya berat. Awalnya dipaksakan. Tak ada orang yang ketika beribadah itu langsung sampai kepada titik istiqamah yang luar biasa tanpa ada perjuangan menuju itu. Melawan hawa nafsu, melawan rasa malas, melawan berat, melawannya sambil minta taufik dari Allah, minta hidayah dari Allah, minta kemudahan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena kalau tidak, dia masuk ke dalam hadis Nabi yang berikutnya, yang hadis tadi, barang siapa yang futurnya kepada sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kana ila ghairi dzalik wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang futurnya rasa malasnya bukan kepada sunnahku, artinya kepada selain itu, bukan kepada sunnah, sesuatu yang bertabrakan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, bisa jadi futurnya dia mengarah kepada maksiat melalui syahwat,
atau kemudian dia mengarah kepada bid'ah. Rusak amalnya ketika mengarahnya kepada syahwat, dan rusak ilmunya dan amalnya ketika mengarahnya kepada bid'ah. Dan itu bisa jadi dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorang yang berbuat maksiat kemudian berubah sudut pandangnya. Yang awalnya dia anggap bid'ah, malah kemudian dia anggap sebagai sebuah ibadah yang harus dia lakukan. Atau sebaliknya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya ujian yang kemudian dengannya dia rela untuk mencampakkan agamanya untuk mendukung sebuah bid'ah demi duniawinya, demi harta dunianya. Dan itu terbukti dalam kehidupan orang-orang sebelum kita dan orang-orang dalam zaman kita yang awalnya teguh di atas sunnah berbalik. Maka ini ada kemungkinan penyebabnya adalah maksiat yang kemudian dia tidak taubat dari maksiat tersebut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Penyebab berikutnya adalah lisan yang malas dibawa berzikir. Lisan yang sedikit sekali zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang munafik ketika Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah sebut malas berzikir dan malas salat. Malas salat dan malas berzikir. Allah menyebutnya dua-duanya karena itu saling membawa. Malas salat membawa malas berzikir membawa malas salat. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan Allah Maha tahu isi hati orang kufar dan orang munafik dan amalan mereka. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafikin mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafikin itu kalau mereka berdiri untuk salat, berdirinya malas-malas. Malas itu isi hati. Allah tahu isi hatinya. Walau mereka salat di belakang Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tahu mereka salat dalam keadaan malas. Sekiranya bisa bersembunyi dari Nabi tidak diketahui, maka mereka tidak akan salat. Yura'unan nas. Mereka riak kepada manusia, ingin dipandang oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak zikir kepada Allah dengan lisan mereka kecuali sedikit. Lihat di sini, teman malas salat adalah malas berzikir. Maka obatnya adalah rajin zikir. Usahakan lisan kita senantiasa dihiasi oleh zikir-zikir harian. Apakah itu zikir pagi dan sore? Kita lazimi selalu mengucapkan zikir di pagi hari, di sore hari. Kemudian zikir-zikir yang berhubungan dengan amal kita. Masuk masjid berzikir, keluar masjid berzikir, mau makan, mau minum, ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berzikir, mau tidur, berzikir. Dan itu akan memberikan semangat beribadah. Zikir rajin zikir punya spesialisasi kemuliaan atau hal yang luar biasa, meringankan ibadah yang lain. Dan ini diambil dan diterangkan oleh para ulama di dalam hadis ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Allah terasa banyak atas saya. Maka berikan saya sesuatu, ajarkan saya sesuatu yang dengannya saya bisa berpegang.
Sepakat para ulama yang mensyarah hadis, bukanlah maksud sahabat ini datang kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, syariat Allah telah banyak kepada saya. Artinya, ringankan beban saya, maafkanlah saya dari sebahagian syariat yang telah Allah syariatkan kepada saya. Bukan itu maksudnya. Dia tidak datang kepada Nabi bukan untuk minta diskon ibadahnya, sehingga ada yang tidak diwajibkan. Bukan itu. Namun yang dia inginkan adalah sesuatu yang dengannya ketika ibadah-ibadah banyak yang harus dia lakukan, dia bisa lakukan, dia bisa laksanakan. Dia bisa dengan mudah melaksanakannya. Allah mudahkan dia untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan itu. Ini yang diinginkan oleh sahabat tersebut, bukan minta dihilangkan sebahagian kewajiban, bukan. Tapi minta ajarkan kepada Nabi sebuah amalan yang membuat syariat yang banyak yang memberatkan dia terasa tidak berat dan ringan untuk dia kerjakan. Dan Rasulullah SAW memberikan jawaban, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Usahakan lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Usahakan lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Seluruh para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan zikir kepada Allah punya spesialisasi keutamaan meringankan ibadah yang lain. Yang rajin berzikir kepada Allah, Allah akan berikan kemuliaan kepadanya, keutamaan kepadanya, ibadah-ibadah yang bagi orang lain berat dia kerjakan. Kenapa? Karena dia orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa? Orang munafik berat beribadah karena lalai dalam zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Fatimah datang ingin mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin meminta seorang budak untuk jadi pembantu di rumah tangga. Namun tidak bertemu Nabi SAW, lalu ia sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian ketika Rasul datang pulang ke rumah, Aisyah memberitahu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pergi ke rumah Fatimah untuk menemui putrinya dan menemukan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, suaminya radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW kepada Fatimah, wahai Fatimah, maukah engkau kuajarkan sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu untuk pekerjaan rumah tanggamu? Engkau merasa berat melakukan kewajiban sebagai seorang istri, pekerjaan rumah tangga. Aku ajarkan kepadamu sesuatu yang dengannya akan merasa tidak berat. Lebih baik daripada engkau minta pembantu kepadaku, engkau minta budak kepadaku. Kata Nabi SAW, ketika engkau akan tidur, bertasbih kepada Allah 33 kali. Bertahmid kepada Allah 33 kali. Bertakbir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala 34 kali. Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu di rumah tanggamu. Lihat, ada zikir dan ada amal ibadah. Amal ibadah seorang wanita. Seorang wanita di rumah tangganya beribadah atau tidak? Beribadah. Ini pesan saya kepada seluruh wanita, ibu rumah tangga, jangan anggap mencuci baju itu bukan ibadah. Jangan anggap mencuci piring itu bukan ibadah. Jangan anggap menyapu rumah bukan ibadah. Jangan anggap menyusun barang supaya rapi, supaya indah dilihat, tidak bertabrakan, tidak berserakan. Jangan anggap itu bukan ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan ringan semua itu manakala ketika dia tidur, dia bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Kata para ulama, tidak hanya sekedar Nabi mengatakan ini lebih afdol secara pahala, namun ibadah zikir ini akan meringankan, akan memberikan tenaga. Karena yang membuat manusia mudah melakukannya, gampang melakukannya, berat melakukannya, siapa yang ngatur? Allah. Dan zikir ini akan bermanfaat untuk itu. Akan bermanfaat untuk ringan amal setelahnya, dan yang meringankan adalah Allah. Wa innahu la yasirun ala ma yasarahu Allah taala alaihi, dalam hadis Imam Mu'adz bin Jabal. Ibadah dan ketaatan yang kau tanyakan kepadaku, jalan ke surga yang kau tanyakan kepadaku itu adalah mudah
bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuknya. Maka yang memudahkan dan yang memberatkan adalah Allah. Memberatkan adalah Allah, meringankan dan memudahkan adalah Allah. Dan Allah ketika meringankan disebabkan, dan Allah ketika memberatkan disebabkan. Ada sebab dan musabab. Disebabkan Anda begini, Allah ringankan. Disebabkan Anda begini, Allah beratkan. Maka ketika lisan dibawa berzikir, Allah menjadikan itu sebab untuk Allah ringankan untuknya sesuatu yang dia sebelumnya merasa apa? Merasa berat. Di antara penyebab malas itu terjadi adalah sahabat-sahabat yang buruk. Duduk bersama orang-orang yang tidak baik. Nabi SAW menyuruh kita untuk pilih-pilih teman. Kenapa? Karena teman itu memberikan efek sifatnya kepada kita. Kalau teman kita berteman dengan orang baik, kebaikannya akan berefek. Kalau kita berteman dengan orang buruk, keburukannya akan berefek. Maka di antara penyebab malas adalah karena kita malas. Kita berteman sama orang-orang yang malas beribadah. Kita berteman dengan orang-orang yang senangnya duduk, bercerita, bercengkrama, menghabiskan waktu untuk bicara manusia, bicara harta, sehingga akhirnya terbawa. Sifat buruknya itu membias. Apalagi kalau memang di majelis itu ada maksiat, waduh, duduk di sana adalah maksiat. Walau kita tidak ngapa-ngapain. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk lari dari majelis yang di dalamnya ada maksiat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, berteman dengan orang saleh akan membuat dirimu tinggalkan 6 perkara dan dapat 6 perkara. Berteman dengan orang saleh akan membuat dirimu meninggalkan 6 perkara dan mendapatkan 6 perkara. Pertama, engkau akan terhindar dari ragu dan engkau akan mendapatkan sifat yakin. Dua, engkau akan terhindar dari riya dan berpindah kepada kecintaan akhirat. Berapa lagi? 4. Engkau akan terhindar dari lalai dan berpindah kepada rajin zikir. 5. Engkau akan berpindah dari sombong dan mendapatkan tawadhu', lawan daripada sombong. Rendah hati, tidak ujub. Yang 6, engkau akan terhindar dari niat-niat buruk, berpindah kepada niat-niat yang suci dan baik. Maka teman punya pengaruh dalam hidup kita. Punya pengaruh dalam ketaatan kita. Jangan sembarang berteman. Teman yang kita maksud adalah orang yang dengannya kita selalu bersamanya. Duduk bersamanya, minum bersamanya, makan bersamanya, pergi ke sana bersamanya, pergi kemari bersamanya. Ini yang kita maksud teman. Ini dimaksud teman dalam bab ini. Bukan seorang muslim yang kita kenal lalu kita bertemu di masjid, salam dengannya, apa kabar, gimana anak-anak, gimana sekolahnya, setelah itu berpisah. Itu muslim biasa. Walau mungkin kita katakan teman kita, tapi bukan teman ini yang dimaksud. Teman yang dimaksud orang yang kita selalu bersamanya. Ada urusan bersamanya, pergi bersapar bersamanya, pergi makan bersamanya, pergi. Siapa ya? Siapa? Dengan siapa engkau keluar, dengan siapa engkau masuk. Begitu kata para ulama ketika bicara teman. Siapa? Dengan siapa engkau keluar, dengan siapa engkau masuk.
Orang yang selalu bersama kita. Adapun seorang muslim, kita perlakukan sebagai seorang saudara muslim. Tidak kita zalimi, tidak kita ghibahi, tidak kita sakiti. Namun belum tentu seorang muslim kita jadikan teman akrab. Belum tentu. Kita kenal siapa dia, namun kita tidak jadikan dia sahabat dekat kita. Yang dimaksud sahabat teman di sini adalah dengan siapa kita selalu duduk, dengan siapa kita selalu bersama. Siapa teman duduk kita, siapa teman pergi kita, siapa teman safar kita, siapa teman pergi makan kita. Dan biasanya manusia punya orang-orang seperti itu. Orang yang dia cocok dengannya, dia sesuai, kalau ngobrol nyambung, bahasan-bahasan. Ada juga sama muslim tapi kita nggak cocok dengan dirinya, sehingga kita tidak nyaman kalau sudah bersamanya, walau tidak terjadi permusuhan apapun. Nah, teman yang seperti ini yang disuruh oleh Nabi SAW kita perhatikan, karena ini berefek kepada diri kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang malas, dengan orang-orang yang tidak peduli kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan berpengaruh kepada diri kita, akan mendatangkan rasa malas. Caranya adalah ganti teman. Ganti teman duduk, ganti teman bersafar. Tinggalkan teman-teman yang buruk untuk mendapatkan teman yang baik. Kalau kita dijauhi oleh teman yang buruk, harusnya kita bersyukur, bukan sedih. Kalau kita dijauhi oleh teman-teman yang buruk, harusnya kita apa? Harusnya bersyukur, bukan sedih. Suatu hal yang salah kalau seandainya kita dijauhi oleh teman-teman yang buruk, lalu saya semenjak mulai rajin ke masjid, mulai hadir pengajian ini dijauhi oleh teman-teman saya. Maksudnya teman-teman yang ngajak dia berbuat maksiat. Harusnya bahagia, harusnya alhamdulillah. Semenjak saya rajin ngaji, semenjak saya rajin hadir pengajian, teman-teman yang buruk menjauhi saya. Saya nggak perlu lagi menjauhi mereka, mereka yang jauhi saya. Alhamdulillah. Allah jauhkan mereka dari saya. Alhamdulillah. Justru kalau seandainya kita sedih adalah orang-orang baik jauhi kita. Ini yang harusnya kita sedih. Tapi kalau teman-teman yang buruk menjauhi kita, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Itulah indikasi Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita dengan menjauhkan kita berteman, orang-orang yang buruk berteman dengan kita. Orang nggak nyaman lagi, udah kayak enak lagi teman sama dia. Kenapa? Nggak mau diajak karaokean misalnya. Alhamdulillah. Kalau bertemu, ngajaknya ke masjid, ngajaknya pengajian, ngajaknya asam baris, misalnya. Nggak enak lagi ngobrol sama fulan. Udah, alhamdulillah. Orang-orang yang seperti ini meninggalkan kita gara-gara kita mengajak kepada ketaatan dan kita tidak mau diajak kepada kebatilan, kepada kemaksiatan. Harusnya kita bersyukur. Allah sedang memberikan kepada kita taufiknya dengan mereka yang bisa berefek kepada agama kita yang buruk meninggalkan kita. Yang harusnya sedih apabila kita dijauhi oleh orang-orang baik. Di antara penyebab datangnya malas adalah banyaknya waktu diberikan untuk hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam dua nikmat itu. Kesehatan dan banyak hal yang lapang tanpa perbuatan apa-apa. Banyak waktu kosong. Maka waktu kosong diisi dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir. Sambil rehat, sambil tasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga menyerang rasa malas beribadah. Menyelamatkan kita dari rasa malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW apabila bersabda yang artinya, kita bacakan artinya saja karena waktu. Apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka syaitan akan membuat 3 buhulan di tengkuknya. Dan pada setiap buhulan, dia akan
memantra-mantrai dengan mengatakan alaika lailun tawilun farqud, hendaknya engkau manfaatkan malam yang panjang ini, maka tidurlah. Jadi setiap akan membuhul, dia mantrai dengan mantra itu. Hendaknya engkau tidur malam ini, tidur aja, jangan bangun-bangun. Lalu kemudian dia buhul. 3 kali dia lakukan. Apabila seorang bangun, kata Nabi SAW, fadzakarallah, lalu dia zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah dan zikir kepada Allah. Inhallat uqdah. Akan terputus, terbuka satu buhulan syaitan tadi. Ketika dia terbangun, ingat Allah dan dia berzikir. Dia baca zikir, bangun tidur. Apa ingin bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi an-nusyur. Dia ingat Allah, langsung berzikir kepada Allah, itu terputus, buhulan pertama putus. Masih ada 2 lagi. Fa in tawadda, kalau dia wudu, setelah itu dia wudu, inhallat uqdah. Putus lagi satu buhulan. Terbuka lagi satu buhulan. Buhulan syaitan tadi. Fa in shalla, apabila dia salat, putus lagi satu buhulan yang ketiga. 3 buhulan habis. Fa asbaha nashitan thayyiban nafs. Kalau ketiga-tiganya putus, maka pagi itu dia akan jadi orang yang rajin. Hari itu dia akan mulai dengan, dari pagi hari dimulai jadi hilang rasa malasnya, rajin apa yang ingin dia kerjakan, beribadah, rajin melakukan hal-hal yang dia dengan mudah dia lakukan, amalan-amalan yang biasa dia lakukan pada hari itu dengan penuh kerajin. Thayyiban nafs, jiwanya baik, jiwanya nyaman, jiwa yang nyaman, tenang, tentram, bahagia. Wa illa, kalau tidak demikian, asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan hari itu jiwanya kotor, jiwanya buruk dan malas. Dan ini juga amalan, ketaatan, dan zikir yang dengannya kita menyerang rasa malas. Usahakan ketika kita bangun tidur, ingat Allah dan berzikir. Setelah itu berwudu, setelah itu sholat. Sebagian para ulama mengatakan ini sholat subuh. Sebagian para ulama mengatakan ini sholat malam. Dan dua-duanya benar. Siapapun yang ketika terbangun, ketika itu dia berzikir, ketika itu dia wudu, lalu sholat, pergi sholat subuh, maka akan terjadi hal yang seperti, apalagi sholat malam, apalagi dihiasi dengan sholat malam. Maka barang siapa yang melakukan 3 amal ini, maka Allah hindari dia dari sifat malas pada hari itu. Besok dia lakukan lagi, hari besoknya hilang lagi rasa malasnya. Hari besok dia lakukan lagi, hilang rasa malasnya. Begitu terus dia jaga. Barang siapa menjaganya, maka Allah akan pelihara dia dari sifat malas.